Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobatku semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan berbahagia. Pada kesempatan ini, aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Pertaruhan. Film yang rilis tahun 2017 yang lalu. Film yang menceritakan tentang 3 orang remaja bersaudara yang rela mempertaruhkan nyawa mereka demi untuk kesembuhan ayahnya. Dikisahkan Pak Musa yang merupakan orang tua tunggal mempunyai 4 orang anak laki-laki. Mereka adalah Ibra, Elson, Amar, dan si bungsu Ical. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan alur ceritanya. Semonggo. Di awal film, kita diperlihatkan 3 orang remaja yang sedang membawa bola. Mereka adalah Ibra, Elsan, dan Amar yang akan bermain bola di lapangan. Namun, tempat itu telah dipakai oleh ibu-ibu untuk berolahraga. Mereka kemudian mengganggunya, dan karena merasa terganggu, mereka kemudian dikejar-kejar oleh ibu-ibu itu. Untungnya mereka berhasil kabur. Di malam harinya mereka bertiga pergi ke suatu tempat hiburan malam. Di sana telah banyak orang sedang menonton pertarungan 2 orang cewek di atas ring. Ternyata adik bungsu mereka yang bernama Ical mengikuti mereka ke tempat itu. Pertarungan itu kemudian dimenangkan oleh Jamila. Jamila ini adalah pacarnya Ibra. Mereka kemudian merayakan kemenangan itu dengan minum minuman keras. Mereka juga mengajak Ical untuk ikut dalam pesta itu. Mereka kemudian pulang dengan membawa Ical dalam keadaan mabuk berat. Sampai di rumah, mereka mendapatkan marah dari ayahnya karena mengajak adiknya yang masih sekolah untuk minum alkohol hingga mabuk. Sementara itu Ical ada di kamar mandi. Mau mabuk, ha? Ya, udah jagoan kamu, ha? Pagi harinya, Ical berangkat ke sekolah dengan diantar oleh ayahnya yang sekalian akan berangkat bekerja. Sesampainya di ujung jalan, mereka kemudian berpisah. Namun Ical bukannya menuju ke sekolah, ia malah berbalik dan bolos sekolah. Pak Musa ini bekerja sebagai seorang satpam di sebuah bank. Saat sedang bekerja, temannya memberitahu Pak Musa bahwa ia akan segera diberhentikan dan diganti oleh satpam yang baru karena Pak Musa sering terlihat sakit-sakitan. Kemudian kita diperlihatkan saat Amar sedang asik bermain dengan teman-temannya, lewatlah wanita yang bernama Asti. Amar pun langsung menggodanya. Asti ini adalah wanita yang disukai oleh Amar. Setelah Asti pergi, ternyata ayah Asti ada di sana dan langsung menarik Amar. Namun di sini ayah Asti malah menyuruh Amar untuk datang ke rumahnya besok. Pokoknya kamu besok ke rumah. Sementara itu di tempat kerjanya, Ibra sedang dimarahi oleh bosnya karena Ibra telah memukul seorang pengunjung di klub malam itu. Padahal Ibra hanya melindungi seorang karyawati yang sedang digoda oleh pengunjung itu. Namun bosnya tidak mau tahu alasan Ibra. Sedangkan Ical yang berada di rumah saat itu mendengar ayahnya batuk-batuk. Namun Pak Musa menyembunyikan sakitnya itu. Ia berusaha tampak sehat di depan anak-anaknya. Seperti biasa, pagi itu Ical berangkat ke sekolah dengan diantar oleh ayahnya. Namun Ical kembali bolos sekolah karena ia malu belum bayar uang sekolah. Scene kemudian berganti
Di sini nampak Amar sedang berada di rumah Asti. Ternyata ayahnya Asti berniat untuk memberikan Amar pekerjaan sebagai pengantar jemput anak sekolah. Amar sangat berterima kasih sekali kepada ayahnya Asti yang telah memberinya pekerjaan. Duduk dulu. Kamu, ayo istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi. Astagfirullahaladzim. Singkat cerita, Pak Musa kemudian diberhentikan dari pekerjaannya. Ia digantikan oleh satpam yang baru, karena Pak Musa sering terlihat sakit-sakitan. Namun setiap pagi, Pak Musa masih selalu berangkat dengan menggunakan seragam satpamnya. Sampai suatu malam, Jamila yang sedang berdua dengan Ibra memberitahu Ibra bahwa ayahnya sekarang ini sudah tidak bekerja di tempat dulu ia bekerja. Ibra terlihat sangat sedih mendengarnya. Keesokan paginya, ketika Pak Musa berangkat dengan menggunakan seragam satpamnya, Ibra mengikuti dari belakang. Ternyata Pak Musa tidak menuju ke tempat kerjanya, melainkan berhenti di sebuah warung. Ia melakukan itu semua agar anak-anaknya tidak mengetahui bahwa ia sudah tidak bekerja. Dan ketika sore hari, Pak Musa akan pulang ke rumah, seolah-olah pulang dari bekerja. Sampai suatu pagi, Pak Musa terjatuh di kamarnya. Ibra segera membawa ayahnya ke rumah sakit. Bapak harus jawab, Mam. Mas harus sediain uang sejumlah segini untuk deposit biaya kamar. Karena tidak mempunyai biaya, terpaksa Pak Musa hanya bisa dirawat di rumah saja. Ibra, Elsan, dan Amar kemudian berunding bersama dengan Jamila untuk mencari cara untuk kesembuhan ayahnya. Kita harus lakuin apapun buat Bapak. Mereka kemudian pergi ke tempat hiburan. Jamila berdandan dengan sangat seksi. Ternyata mereka akan mencopet dan mempergunakan Jamila sebagai umpan. Namun, aksi mereka ketahuan dan terjadilah perkelahian di tempat itu. Beruntung mereka dapat kabur dari tempat itu. Setelah menghitung hasil copetan mereka, ternyata hasilnya masih sangat kurang. Masih kurang. Esok malamnya, Jamila bertarung di atas ring. Ia berharap dapat memenangkan pertarungan itu, agar dapat membantu orang tua Ibra. Namun ternyata dalam pertandingan itu, Jamila kalah. Ia sangat sedih karena tidak bisa membantu orang tua Ibra. Pagi itu, Ibra pergi ke sebuah bank tempat dulu ayahnya bekerja. Ia menemui pimpinannya untuk meminta bantuan tentang pengobatan ayahnya. Namun, bukannya mendapatkan bantuan, Ibra malah mendapatkan hinaan. Mereka mengatakan tidak punya waktu untuk mengurusi mantan seorang satpam. Nggak cuma ngurusin seorang satpam. Hal itu membuat Ibra sangat marah dan akan menghajar pimpinan bank itu. Beruntung security segera datang dan membawa Ibra keluar. Mengetahui apa yang telah diperbuat oleh Ibra, Pak Musa terlihat marah. Ia menganggap Ibra telah mencoreng nama baiknya di kantornya itu. Ya, dan kalian semuanya harus tahu. Tak lama kemudian, Pak Musa kembali jatuh di kamarnya. Sambil meminta maaf, Ibra dengan telaten merawat ayahnya. Ibra, Elsan, dan Amar kemudian berunding dengan serius. Ibra mengatakan waktu mereka tidak banyak untuk menyelamatkan nyawa ayahnya. Mereka kemudian sepakat untuk merampok bank untuk mendapatkan uang besar dalam waktu yang singkat. Scene kemudian berpindah ketika Amar sedang memperbaiki mobil ayahnya Asti. Ia kemudian meminta izin kepada ayahnya Asti untuk meminjam mobil untuk mengantarkan ayahnya ke rumah sakit. Ayahnya Asti kemudian mengizinkan Amar untuk memakai mobil pribadinya.
Namun sebelum pergi, Amar menemui Asti. Amar meminta maaf kepada Asti karena selama ini sering menggodanya. Ia berjanji tidak akan menggoda Asti lagi. Ia kemudian memberikan sebuah gelang kepada Asti. Di sini Asti bingung karena Amar bersikap tidak seperti biasanya. Di tempat lain, Ibra sedang berbicara dengan Jamila. Ia memberitahu Jamila bahwa ia akan merampok bank tempat dulu ayahnya bekerja. Terlihat Jamila sangat sedih karena ia tidak ingin kehilangan Ibra. Ibra hanya bisa berjanji untuk menghibur Jamila bahwa ia akan kembali untuk ayahnya dan untuk Jamila. Sementara itu Elsan nampak sedang menatap sebuah foto keluarga saat ia masih kecil sambil meneteskan air mata. Dan kemudian tibalah di hari waktu perampokan itu akan dilakukan. Namun di tengah perjalanan, mereka menyadari ada sesuatu di dalam bagasi. Ternyata Ical ada di dalamnya. Karena tidak ada waktu lagi, mereka kemudian membawa Ical turut serta bersama mereka. Dan tibalah mereka di bank yang akan mereka rampok. Namun sebelum mereka melakukan aksinya, mereka meminta maaf kepada Ical karena selama ini mereka sering memukul dan memarahi Ical. Kemudian mereka pun memulai aksinya. Semua orang nampak ketakutan. Ibra menyuruh teller untuk memasukkan uangnya ke dalam tas. Saat melihat pimpinan bank itu, Ibra langsung menghajarnya dan menyuruhnya menyerahkan seluruh uangnya. Elsan yang melihat seorang ibu terkena serangan jantung berniat hendak menolongnya, namun ia malah tertembak. Tapi Elsan masih kuat bertahan. Di sini Amar juga tertembak karena hendak menolong bayi yang sedang menangis. Elsan yang melihat Amar tertembak kemudian menghajar orang itu hingga pingsan. Sementara itu Ibra yang telah berhasil mendapatkan uangnya keluar dari ruangan, tapi ia malah tertembak. Tetapi ketika melihat Elsan tertembak kembali, Ibra tanpa memperdulikan keadaannya, ia menghajar orang itu hingga pingsan. Tak lama kemudian Ical datang dan melihat ketika kakaknya telah tertembak. Melihat Ibra yang masih kuat, Elsan kemudian menyuruh Ibra untuk segera pergi dan membawa ayahnya ke rumah sakit. Jangan sampai apa yang telah mereka lakukan ini sia-sia, karena sebentar lagi polisi pasti akan datang. Ibra pun segera pergi bersama Ical. Sesampai di rumah, mereka segera membawa ayah mereka ke rumah sakit. Ibra meminta kepada suster untuk memberikan kamar yang terbaik untuk ayahnya. Dan kepada Ical, Ibra berpesan agar menjaga ayahnya baik-baik. Ia pun kemudian meninggalkan tempat itu. Sementara itu di suatu tempat, Jamila masih terus menunggu kedatangan Ibra. Tak lama kemudian Ibra pun datang. Namun ia langsung terjatuh. Nampaknya ia sudah tidak kuat untuk menahan luka yang ada di perutnya. Nampaknya itu adalah saat-saat terakhir dalam hidupnya. Ia kemudian berpesan kepada Jamila agar bisa menjaga diri baik-baik. Dan kemudian Ibra pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sesaat kemudian polisi datang ke tempat itu. 1 bulan kemudian, Pak Musa yang sudah sehat nampak menjenguk Amar dan Elsan di dalam penjara. Saya menyesal karena saya tidak pernah menunjukkan betapa berartinya mereka buat saya. Saya juga menyesal karena saya tidak pernah menunjukkan kasih sayang saya pada mereka. Dan film pun berakhir.